Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hamba Allah yang semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, dan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mensyukuri nikmat iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah karunia anugerah yang sangat-sangat besar yang Allah karuniakan, yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Karena yang namanya iman itu bukan barang sembarangan. Karena yang namanya iman itu adalah bukan hal yang remeh. Tetapi seseorang ketika mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman. Dan nikmat iman, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmat iman kepada semua orang. Dan nikmat iman kita tidak bisa mengambil di jalanan, mengambil di mana saja. Karena yang namanya nikmat iman itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang membagi nikmat iman tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan kepada siapa saja yang Allah pilih, dan kepada siapa saja yang Allah cintai. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan hadis ini dinilai sanadnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dunia. Berarti kalau urusan dunia itu ya jabatan, ya harta, ya tanah, ya pangkat, kedudukan, ya itu dunia. Sesungguhnya Allah akan memberikan dunia, diberikan kepada man yuhib wa man la yuhib, kepada orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang tidak dicintai. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Ya orang yang muslim, beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang tidak dicintai oleh Allah? Ya mereka yang ingkar kepada Allah, yang tidak taat, tidak mau patuh, tidak tunduk kepada Allah, orang yang berbuat zalim. Ini adalah orang-orang yang dibenci, orang-orang yang tidak dicintai. Sehingga kalau urusan dunia para hamba Allah, Allah bagi rata. Urusan dunia bagi rata. Maka yang muslim Allah berikan harta, yang kafir Allah berikan harta.
Yang muslim Allah berikan jabatan, yang kafir Allah juga berikan jabatan. Yang muslim Allah berikan kemewahan, fasilitas, yang kafir pun sama. Ya. Bahkan muslim yang taat diberikan rezeki oleh Allah, muslim yang tidak taat pun sama diberikan rezeki. Artinya apa? Ya memang tergantung kadar rezeki masing-masing. Artinya tetap bahwasanya untuk urusan dunia Allah bagi rata, semuanya dapat. Kalau urusan dunia. Tapi Rasulullah SAW mengatakan di sini, walakinnallaha la yu'til iman illa man yuhib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada siapa saja yang dipilih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa para hamba Allah? Kita semuanya yang muslim, yang beriman kepada Allah, adanya di dalam hati kita nikmat iman, maka ini merupakan tanda bahwasanya Allah memilih kita. Ini merupakan tanda bahwasanya Allah menghendaki kita beriman menjadi hamba Allah. Ini merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kenapa? Karena Allah mengaruniakan, menganugerahkan kepada hati kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya iman, Allah tidak memberikan kepada siapa saja kecuali hanya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contohnya paman dari Nabi kita Muhammad SAW, Abu Thalib. Bagaimana keadaan beliau? Padahal Abu Thalib begitu besar jasanya kepada hidup Nabi kita Muhammad SAW. Mulai dari mengurusi Nabi Muhammad ketika kecil, usia 8 tahun, diurusi oleh Abu Thalib. Makanannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, diurus oleh Abu Thalib. Ya. Kemudian sampai tatkala besar, dinikahkan dan seterusnya, diurusi oleh Abu Thalib. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, Abu Thalib pun pasang badan untuk menjaga keponakannya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun dipertaruhkan untuk menjaga keponakannya, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan berarti perjuangan Abu Thalib sangat besar untuk menjaga diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, Nabi Muhammad dulu yatim, ngurus anak yatim itu sangat berat. Coba tanyakan kepada para pengurus yatim, ya, panti asuhan, ya, yatim piatu. Para pengurus mereka bekerja keras mencari dana untuk menghidupi anak-anak yatim. Karena yang namanya menghidupi anak yatim itu sangat berat. Coba di antara kita, ada yang mau membawa anak yatim ke rumah kita, kemudian ngasih makan, ngasih minum, kemudian disekolahkan, dikasih uang jajan, dibelikan baju, pakaian, dan seterusnya. Layaknya seperti anak kita. Maka kayaknya tidak ada di antara kita, kecuali hanya sedikit yang mau menyantuni anak yatim. Ya. Maka Abu Thalib jasanya sangat besar. Tapi ternyata apa? Abu Thalib yang jasanya begitu besar, bahkan membela dakwah Nabi Muhammad SAW dan membela keponakannya, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah iman kepada Abu Thalib. Tidak memberikan. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya nikmat iman Allah tidak memberikan kepada sembarang orang.
Tapi nikmat iman Allah hanya berikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun pamannya Nabi sendiri, kalau Allah tidak berkehendak, tidak dikasih. Ini saking bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengendalikan sepenuhnya terkait tentang hidayah iman. Oh, ini dapat iman. Kalau Allah senang hendaki dapat iman, dapat iman. Kalau tidak, ya tidak mungkin dapat iman, tidak mungkin dapat hidayah iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun mengabadikan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya wahai Nabi Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Pamannya, orang dicintai pastinya. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang lebih mengetahui mana yang lebih berhak mendapatkan petunjuk. Kemudian contoh lagi, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Bagaimana dengan anak dan istrinya? Kita berpikir bahwasanya kalau anaknya Nabi harus pantasnya ya dapat hidayah, dapat iman. Kenapa? Bapaknya, suaminya Nabi, harusnya dapat iman. Tapi kenyataannya anaknya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, mereka tidak mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal suaminya seorang nabi, bapaknya seorang nabi. Ini menunjukkan bahwasanya iman Allah berikan hanya kepada siapa saja yang dipilih dan dicintai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istrinya Fir'aun, Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Aisyah hidup di dalam kerajaan Fir'aun yang penuh dengan kesesatan, dipimpin oleh suami yang menjadi gembongnya kesesatan. Tetapi apa? Allah berikan keimanan, hidayah kepada Aisyah. Padahal Aisyah hidup di tengah-tengah gembongnya kesesatan, Allah berikan hidayah. Harusnya kalau kita pikir-pikir, yang harusnya dapat hidayah ya anaknya Nabi Nuh, istrinya, dan istrinya Nabi Lut. Harusnya, kenapa? Suaminya Nabi, bapaknya seorang lah Aisyah, suaminya orang kafir, durhaka, Fir'aun, orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan hidayah iman kepada Aisyah. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih memilih kita mendapatkan iman daripada Abu Thalib. Maka kita bersyukur. Kenapa para hamba Allah? Karena kita menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sekarang adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan iman ke dalam hati kita, tugas kita adalah menjaga keimanan kita, merawat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minimalnya mempertahankan dan kalau bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mempertahankan, menjaga, merawat keimanan kita kepada Allah? Yaitu dengan mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena minimalnya seorang mempertahankan keimanannya kepada Allah adalah dengan mengamalkan ketaatan yang wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ara'aita law shallaitu shalawatal khams?" Wahai Rasulullah, gimana pendapat Anda kalau saya hanya sholat 5 waktu saja?
Wa sumtu Ramadan, saya hanya puasa Ramadan saja. Wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, saya mengharamkan yang haram. Kemudian sahabat ini cerdas, menegaskan walam azid ala dzalika syai'an. Dan saya tidak menambah sedikit pun amalan sunnah. Cukup yang wajib saja. Kemudian sahabat tadi bertanya, a'adkhulul jannah? Apakah saya bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan mengamalkan yang wajib-wajib saja? Maka Nabi kita pun menjawab, qala na'am, ya, kamu bisa masuk ke dalam surga dengan mengamalkan yang wajib. Maka para ulama di sini mengambil istimbat, kesimpulan bahwasanya standar keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika dia menjaga keimanannya, merawat keimanannya, atau minimal mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengamalkan ketaatan yang hukumnya wajib, atau mengamalkan yang wajib-wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal bagi yang Allah luaskan hartanya, kemudian haji umroh bagi yang Allah luaskan hartanya, kemudian menuntut ilmu, menutup aurat, ini yang wajib-wajib. Maka ini standar. Nah, ketika orang, mohon maaf, tidak menutup aurat, males taklim, males sholat, sampai enggak apa, imannya turun, bahkan pudar-pudar, khawatir ketika memudar-mudar hilang dari diri kita. Na'udzubillah. Maka dari itu, nikmat iman, nikmat yang sangat berharga. Karena sedikit saja ada keimanan di dalam hati kita, maka perkara iman ini akan menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat, terlebih-lebih di akhirat. Maka sampai Rasulullah SAW bersabda, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin, rawahu Muslim. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan keluar atau akan dikeluarkan dari api neraka orang-orang yang, siapa saja orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi keimanan, akan dikeluarkan dari api neraka. Otomatis ya, dia hanya memiliki seberat biji sawi, artinya apa? Sewaktu di dunia dia mungkin bermaksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, lalai, ya, lebih mendahulukan hawa nafsunya, lebih tunduk kepada hawa nafsunya, tidak tunduk kepada Allah. Tapi ketika dia masuk neraka, dibakar dulu, dibersihkan, dicuci dosa-dosanya, kemudian Allah melihat, oh hatinya ada iman, maka apa? Dikeluarkan dari api neraka. Kenapa? Karena adanya seberat biji sawi keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya perkara iman itu sangat menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Maka para hamba Allah, mari kita bersyukur dengan nikmat iman yang Allah tanamkan ke dalam hati kita. Kita rawat, kita jaga, minimalnya kita mempertahankan dengan cara apa? Dengan mengamalkan yang wajib-wajib, bahkan kalau bisa meningkatkan dengan mengamalkan yang sunnah. Maka inilah cara bagaimana kita mensyukuri nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wujudkan, kita senantiasa istiqomah dalam mentaati segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.